Gaya dada. Renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Renang gaya dada adalah cara berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, sedangkan kedua belah tangan diluruskan ke depan. Teknik renang gaya dada. 1. Posisi badan. Latihan teknik renang gaya dada yang pertama adalah latihan posisi badan ketika meluncur. Adapun caranya melakukan ketika meluncur, posisi badan dengan seluruh anggota badan rileks. Jangan sampai mengeluarkan tenaga lebih. Badan harus horizontal. Waktu meluncur, posisi badan relatif di atas dengan posisi kepala kiri 80% di dalam air, dengan muka terangkat sedikit. 2. Mengapung dan gerakan kaki. Teknik dasar mengapung dan gerakan kaki yang aman adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sikap awal. Kedua lengan atau tangan berpegangan pada tepian kolam. Tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang, rata dengan permukaan air. Kepala atau muka menghadap ke depan. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya dada terdiri dari dua bagian, yaitu gerakan perkembangan dan gerakan tendangan. Cara melakukan gerakan kaki yaitu dari posisi kedua kaki lurus ke belakang, kemudian kedua kaki dibengkokkan pada panggul dan lutut dengan kedua tumit berdekatan. Sementara kedua tumit bergerak mendekati, ujung kaki dibengkokkan ke arah samping, tumit dan lutut direnggangkan perlahan-lahan. Setelah bengkok pada panggul dan lutut mencapai maksimum, barulah gerakan tendangan dimulai. Dorongan tungkai ke belakang dimaksud hanya untuk menempatkan bagian ujung ke posisi yang paling efektif untuk mendorong air ke belakang. Dorongan ke belakang dilakukan oleh kedua telapak kaki. Kaki didorong keluar dan ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. Dorongan ke belakang dilakukan oleh telapak kaki. Kaki didorong keluar ke belakang pada saat lutut diluruskan. Gerakan berakhir dengan kedua tungkai diluruskan ke belakang. 3. Gerakan lengan. 1. Dalam keadaan badan bungkuk berada di atas permukaan air, kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan dan seluruh jari-jari tangan rapat. 2. Muka berada di permukaan air. 3. Sambil menahan air, tarik kedua lengan ke arah samping bawah dengan siku lurus. Kemudian pada saat siku di bawah dada, segera kedua siku dibengkokkan sehingga membentuk sudut kira-kira 45 derajat. Keempat, perlu diperhatikan pada saat menarik kedua lengan gerakannya seperti mendayung dan melampaui garis bahu. 5. Pada saat menarik kedua lengan, telapak tangan menghadap ke samping dan ketika akan membentuk sudut, kedua telapak tangan kembali menghadap ke bawah. Kemudian kedua tangan ditarik ke atas hingga di bawah dagu dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ibu jari tengah rapat. Setelah lengan kembali di bawah dagu, segera lengan kembali ke sikap permulaan. Latihan dilakukan dengan berulang-ulang. Setelah latihan sambil jongkok atau membungkukkan badan. 4. Gerakan pengambilan nafas. 1. Sikap awal. Berdiri di dalam kolam dangkal, bungkukkan tubuh rata dengan air. Muka menghadap ke depan di antara kedua lengan yang diluruskan ke depan. Kedua, gerakan pernapasan. Pengambilan napas dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Hal ini dimungkinkan karena waktunya bersamaan dengan saat kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Ketika lengan sudah sampai di bawah dagu dan akan diluruskan ke depan secara perlahan-lahan, kepala diturunkan dan udara dihembuskan di dalam air. Renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Teknik renang gaya kupu-kupu. Posisi tubuh. Posisi tubuh pada renang gaya kupu-kupu sama dengan gaya bebas dan gaya dada, yakni kepala menghadap ke permukaan air ketika melakukan gaya kupu-kupu. Posisi dagu berada di permukaan air. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas. Namun jika kepala berada di permukaan air, posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini menimbulkan kesan seperti membentuk gelombang. Posisi dada menghadap ke permukaan air.
Gelombang tersebut yang berlanjut ke kaki dan terlihat seperti gerakan ekor lumba-lumba. Gerakan tersebut juga menjadi tingkat kesulitan tersendiri. Gerakan tangan dalam gaya kupu-kupu mengharuskan kedua tangan untuk direntangkan di depan tubuh. Ketika akan menggerakkan tangan, posisi tangan harus lebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Usahakan untuk tetap menjaga siku lebih tinggi dibanding tangan. Setelah itu putar tangan ke atas dan belakang. Usahakan untuk tidak menurunkan pinggul agar tubuh tetap dekat dengan air. Gerakan kaki tendangan atau gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Gerakan kaki yang kuat bisa mendorong tubuh ke depan lebih cepat. Gerakan kaki harus dilakukan bebarengan dengan gerakan tangan saat masuk ke dalam air. Posisi lutut kaki haruslah ditekuk sedikit. Gerakan kaki gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Pernapasan. Pernapasan cara menarik napas dalam renang gaya kupu-kupu adalah dengan mengangkat kepala keluar dari dalam air. Kira-kira posisi dagu di atas permukaan air. Usahakan untuk menarik napas dengan menggunakan mulut, lalu buang napas di dalam air melalui hidung serta mulut. Kepala harus masuk terlebih dahulu ke dalam air sebelum kedua tangan yang masuk dalam air. Usahakan posisi kepala saat menarik napas adalah menghadap ke depan. Berikut contoh video gerakan gaya kupu-kupu dan gaya dada. Halo guys, tebak dong kita mau berenang kayak apa? Ayo tuh kayak apa itu? Iya benar sekali, ini berenang kayak kupu. Oke deh, kupu tuh bagusnya satu kali nafas, satu kali enggak. Terus untuk berenang kayak kupu, kalian kalau finish atau pembalikan itu nggak boleh satu tangan kayak gini, ntar kalian kena dis. Harus selalu dua tangan ya, diingat itu guys. Karena gaya kupu membutuhkan momentum yang bagus, jadi aku latihan drill. Nama drillnya tuh Biondi, jadi seperti ini nih. Drill selanjutnya yang biasa aku lakuin tuh satu kiri, satu kanan, dan satu berenang. Ulangi terus saja. Dan yang penting juga tuh, kalian tuh kaki kiri dan kaki kanannya harus seirama, nggak boleh satu-satu, karena dis juga ntar. Siapa yang di sini suka gaya kupu? Ayo di komen dong ya. Halo guys, ini gaya dada ya. Pasti pertama kali kalian berenang tuh disuruh kayak gini nih, gaya dadanya kakinya. Bener gak sih? Kalau start gaya dada, kalian tuh gak boleh nendang kaki kupunya lebih dari satu kali atau gak kena dis. Kalau tarikan ke belakang itu tangannya namanya pull down. Drill yang biasa aku lakuin untuk berenang gaya dada itu ada namanya 2 kali kaki dan 1 kali tangan. Selanjutnya itu kaki bebas, tangan itu gaya dada. Nah kalau gaya dada itu kalian jangan ada jedanya pas lagi naik ke atas. Harusnya seperti ini, jadi satu stroke langsung ke depan. Nah untuk berenang gaya dada, kalau kalian mau kembalikan itu sama gaya kupu. Gak boleh nempok tangannya satu tangan, harus tetap 2 tangan ya. Dan ingat setiap kali pembalikan harus tetap pull down, tetap dilatih itu terus ya.